Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dapat berkumpul di tempat ini. Ya, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan kita percaya segala apa yang Tuhan anugerahkan untuk kita adalah sesuatu yang terbaik. Dan pada pagi hari ini saya yakin dan percaya bahwa di dalam Bapak dan Ibu saudara-saudara ada sukacita dan damai sejahtera karena berkat-berkat Tuhan sungguh luar biasa buat kita semua bagi yang percaya. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita akan satukan pujian kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan datang ke hadapan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, segala kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu. Mari kita sembah Tuhan lewat pujian kita, lewat penyembahan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami puji nama-Mu, kami muliakan Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang hadir ini Tuhan, rindu hadirat-Mu, rindu lawatan-Mu. Oh, sungguh indah kuasa-Mu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu atas hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji Kau Tuhan. Kami dapat hari ini Tuhan, kami mau menjunjung-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami puji nama-Mu sebab Engkau pengharapan kami Tuhan, Engkau tujuan kami. Terima kasih sebab kami percaya kepada-Mu, sebab Engkau-lah perlindungan untuk kami dalam hidup. Tuhan, Engkau-lah pengharapanku, ku percaya hanya kepada-Mu, Yesus. Engkau-lah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Kita akan sekali Tuhan, Engkau-lah pengharapanku, ku percaya hanya kepada-Mu, Yesus. Engkau-lah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh, mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari
kepadamu ya Allah. Katakan sekali lagi, mulutku puji, kami puji namamu sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kita akan puji Bapak Ibu kami undang bagi untuk berdiri, kita puji dengan sebuah hati kita. Percaya hanya kepadamu Yesus, segala perlindunganku, Engkau yang selalu memuji. Katakan aku dengan pujian kepadamu ya Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Ku penuh pujian dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya laku hanya padamu segala hormat kami. Sepanjang hari kami sempurnakan, hanya Kau yang dapat, hanya Kau Tuhan, Tuhan kami yang satu-satunya. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan untuk kami ketika kami masih bisa bernafas. Kami yakin bahwa Tuhan berikan segala kesempatan untuk kami melakukan segala yang terbaik untuk menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam pujian, dalam segala kehidupan kami, nama Tuhan akan senantiasa dipermuliakan. Pada pagi hari ini Tuhan, seberapa kami yang berkumpul di tempat ini, kami yakin dan percaya apa yang menjadi rancangan Tuhan akan nyata juga di tempat ini Tuhan. Karena kami semua yang hadir di sini punya kerinduan kalau Tuhan senantiasa melawat anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Apapun keadaan kami, susah atau senang, Tuhan senantiasa akan menyertai segala kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami akan melakukan ibadah. Sebelumnya kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Segala peralatan, segala yang kami butuhkan untuk menunjang pelayanan di waktu ini,
dan juga kami yang bertugas, kami serahkan kepada tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai, dan juga semua jemaat-Mu yang hadir di sini Tuhan. Biar segala pelayanan yang kami berikan itu berkenan di hadapan-Mu, menjadi kesukaan di hadapan-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini ya Tuhan. Dan Kau nyatakan mujizat-Mu Tuhan di setiap anak-anak-Mu. Dan kami yang percaya setiap anak-anak-Mu yang ada di sini akan menjadi saluran berkat ketika Tuhan senantiasa akan menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami satu pribadi lepas pribadi. Saudara kami dalam perjalanan, kami berdoa segala Tuhan menuntun mereka tiba di tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Dan juga saudara kami yang tidak dapat hadir Tuhan, kami serahkan hanya dalam doa. Apabila mereka dalam keadaan kurang sehat Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kiranya Tuhan memberikan solusi yang terbaik dalam segala yang pergumulan Tuhan. Kami yang terbaik karena Kau Tuhan Allah kami yang memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Kami memuji nama-Mu, kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama yang mengatakan, yang percaya kita mengatakan amin. Haleluya. Masih kuat berdiri Bapak Ibu saudara-saudara semua. Haleluya. Kita akan lakukan pujian ini, kita akan bersuka cita karena ini adalah tahun kebebasan setiap pribadi-pribadi dalam nama Tuhan. Haleluya. Saudara, dengan rasa kagalan, berharap pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Katakan sekali lagi, saudara dengar roh Tuhan. Dengarlah sangkalan, membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersorak, tapi tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkalan, membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun Amin. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersorak. Tahun pembebasan. Katakan sekali, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang lompat dan bersorak, dan bersorak. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan.
Bapak Ibu untuk bangkit kembali, untuk kembali. Kami persilakan. Setiap hari-hari kita akan diwarnai dengan mujizat Tuhan yang dinyatakan dengan kuasa Tuhan. Asal kita percaya, oke Bapak Ibu, kita percaya bahwa Yesuslah jalan kebenaran. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh karena Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan untuk kita. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan sekali lagi, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dan lagi Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan sekali, di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Ada sukacita ya? Ada sukacita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Haleluya. Kita akan sebentar akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan syukur kita, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Kami mohon Ibu Jonedi untuk memanjatkan doa persembahan.
Amin. Selamat melayani, selamat memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Betapa baiknya Kau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa mulia, betapa baiknya Kau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Kau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, 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 Haleluya. Semua yang kami berikan Tuhan hanya untuk memuji nama-Mu, karena yakin dan kami dan percaya karena Engkau Tuhan satu-satunya yang memberikan yang terbaik untuk kami. Itulah persembahan yang kami berikan Tuhan, yang barangkali masih jauh dari apa yang telah Tuhan berikan untuk kami. Untuk itu Tuhan, kami perlu kasih karunia, kami perlu anugerah-Mu untuk kami dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan. Sebentar kami juga akan memberikan, sebentar juga kami akan menerima sabda firman yang disampaikan oleh Bapak kepada kami di tempat ini. Kami yakin dan percaya bahwa setiap firman-Mu yang ditaburkan di dalam hidup kami tidak akan terbuang dengan sia-sia, karena kami yang percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan segala apa yang Tuhan berikan adalah yang terbaik untuk kami. Berkati kami semua. Melupakan yang di belakang, kembali padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuan yang baru yang lama tak berlalu. Sekali lagi pujian dulu kan, hati yang akan menjadi yang baru
Mari Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri, kita menaikkan pujian dengan sepenuh hati kita. Ku melupakan yang di belakang, serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuan. Berlalu rencanamu Tuhan, rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dalam sumber kekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, kau pengharapanku, kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku Tuhan, kau terbaik bagiku, kau terbaik bagiku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kehidupan kami di dalam Engkau adalah kehidupan yang baru Tuhan. Maka seperti pujian ini, kami mau melupakan kehidupan lama kami. Kami mau melupakan apa yang ada di belakang kami, dan biarlah kami terus mengarahkan pandangan kami ke depan. Fokus hidup kami biarlah kepada Tuhan, kepada sesuatu yang kekal yang Tuhan janjikan dalam hidup ini. Kami buka hati untuk firman-Mu, biar firman-Mu boleh tertanam. Kami siap menerimanya dengan lembut hati, dan mampukan setiap kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita mau memulai satu perjalanan, tentunya kita harus tahu dulu tujuannya kemana, saudara. Kita harus jelas dulu kita mau kemana kalau kita mau memulai perjalanan. Ya, tidak mungkin kita berjalan atau memulai satu perjalanan tanpa tujuan yang jelas. Ya, kalau tujuannya tidak jelas, kita jadi akhirnya bingung mau kemana. Kalaupun sekarang sudah zamannya GPS, kita masuk mobil, ya yang paling pertama kali kita masukkan adalah arah, ya tujuannya kemana. Tujuan akhir kita itu di mana yang mau kita capai. Nah, kehidupan iman Kristen kita, saudara, adalah seperti satu perjalanan yang tentunya juga punya tujuan. Nah, maka makin mari kita juga merenungkan bersama apa tujuan iman kita. Perjalanan iman kita itu nanti mau kemana? Perjalanan hidup kita itu nanti mau kemana? Kita mau bawa kemana?
Ya mungkin kita bicara tentang sukses, ya. Tapi sukses yang seperti apa? Ya sukses dunia akhirat mungkin ya, harapan kita begitu. Ya di dunia sukses, di akhirat sukses, itu harapan semua orang, saudara. Ya tetapi untuk ke sana tentunya perlu proses. Ya jangan cuman kita mengharapkan satu kesuksesan yang ada dunia. Yang penting kami bisa bekerja, kami bisa berusaha, kami bisa hidup yang layak, bisa hidup kemudian bersenang-senang. Ya setelah itu enggak tahu. Tentunya bukan itu saja. Saya rasa bukan cuma itu, saudara. Ya, karena kita ini meyakini bahwa ada satu kehidupan yang lain setelah kita di dunia ini nanti. Dan itu yang perlu kita persiapkan, karena kita ini adalah gambar Allah. Yang namanya gambar Allah itu mewarisi sifatnya Allah. Sifat Allah yang salah satunya adalah kekal, saudara. Ya maka hidup kita pun juga mewarisi kekekalan. Tentunya bukan jasmani kita, saudara, tetapi roh dan jiwa kita ini mewarisi kekekalan dari Tuhan. Nah, itu yang kita persiapkan. Ya kekal di mana kan gitu ya. Ya kita pasti jawabnya di surga. Nah mungkin kita pilih yang lain. Meskipun ada dua kekekalan, tapi bagi kita anak-anak Tuhan pasti pilihnya kekal di surga. Nah rupanya untuk ke sana ada satu hal yang perlu kita siapkan, ada satu hal yang perlu kita kerjakan meskipun Tuhan sudah memberikan satu yang keselamatan cuma-cuma. Tuhan sudah buka pintunya. Tetapi ada bagian kita untuk mengerjakan, saudara. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir sudah dibuka pintunya. Tetapi apakah mereka langsung menerima janji Tuhan? Tidak, saudara. Ketika keluar dari Mesir, ya, itu Tuhan sudah buka. Tetapi untuk sampai ke Kanaan perlu proses. Dan itu ada padang gurun, ada lautan. Di situ ada kekeringan, di situ ada sungut-sungut, dan banyak hal yang harus dilewati mereka. Hidup kita juga begitu. Keselamatan ketika Tuhan mati di kayu salib, memberikan nyawa buat kita, Tuhan sudah buka keselamatan itu. Tetapi ada bagian kita yang juga mengerjakan prosesnya, saudara. Amin. Nah hari ini kita belajar bersama dari Rasul Paulus. Apa yang menjadi tujuan hidup Rasul Paulus? Dan tentunya ini nanti akan menjadi tujuan hidup kita juga, saudara. Apa yang dikerjakan Paulus, dan itu tentunya juga nanti apa yang kita kerjakan juga. Kita buka dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai dengan 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, ayat yang kita baca ini saya membaginya dalam dua bagian. Ya. Jadi apa yang kita baca ini sebenarnya ada dua bagian. Ya, saya memisahkan dengan yang atas dengan yang bawah. Ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ini menjadi sesuatu apa yang mau dicapai oleh Paulus pada waktu itu. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jadi saudara, kalau kita membaca firman biasanya ada dua pertanyaan, apa dan bagaimana, gitu ya. Kalau kita mau mencapai sesuatu, apa yang mau saya capai? Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana saya mencapainya, kan begitu. Ya. Bagian pertama apa yang mau dicapai Paulus. Kemudian ini bagian yang kedua adalah bagaimana cara mencapainya.
Kita mau teliti satu persatu, kita belajar satu persatu apa yang mau dicapai Rasul Paulus. Ayat 13a itu berkata, ya, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya. Ya. Nah, rupanya Paulus ini pengen menangkap sesuatu. Yang dia mau capai adalah dia pengen menangkap sesuatu. Nah, apa yang mau ditangkap? Kalau kita membaca di ayat, karena sebenarnya ini harus dibaca dari atas, saudara, supaya kita bisa mengerti gambaran yang jelas. Ya, kita mendapatkan satu visual yang jelas, ya. Di ayat yang ke-12 itu Rasul Paulus sudah berkata begini, ya, kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Di ayat yang 12, ya, kita tadi tidak dibaca. Di ayat 12 Paulus berkata begitu, ya. Bukan seolah-olah aku memperolehnya hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena apa? Karena aku telah ditangkap oleh Kristus. Jadi Rasul Paulus pengen menangkap sesuatu karena dia sudah ditangkap oleh Kristus. Maka saya menyimpulkan Paulus ini pengen menangkap Kristus karena dia sudah ditangkap Kristus, maka dia juga pengen menangkap Kristus, gitu loh artinya. Nah, saudara, kita masih bingung, ya, menangkap Kristus seperti apa, kan, ya? Apakah seperti menangkap pencuri? Apakah seperti menangkap perampok, gitu ya, kan, itu ya. Kita masih bingung, saudara. Apa sih maksudnya Paulus menangkap sesuatu, pengen menangkapnya, dan yang ditangkap adalah Kristus. Ya, karena ayat 12 juga berkata, aku sudah ditangkap Kristus. Ya, jadi fokusnya adalah ke Kristus. Bukan menangkap kekayaan dunia, bukan menangkap kepopuleran, bukan menangkap yang lain. Dia menangkap Kristus. Karena dia sudah ditangkap Kristus, saudara. Nah, menangkap Kristus itu seperti apa? Kalau kita memperhatikan di dalam pasal yang ketiga ayat yang 10, minta tolong dibacakan 10-11. Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Filipi 3 ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan. 10 sampai 11. Ya, ayat 10 dan Ayat 11. 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara yang orang mati. Yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Jadi menangkap Kristus itu adalah ini yang mau dicapai Paulus. Menangkap Kristus, dia pengen merindukan pengenalan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, kemudian supaya menjadi serupa dengan Dia. Jadi Paulus merindukan lebih mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal kuasa kebangkitannya, penderitaannya, kematiannya, sampai ya akhirnya dia serupa dengan Tuhan, dan pada akhirnya dia mempunyai pengharapan untuk dibangkitkan dari antara orang mati. Itu yang pengen dia kenal, yang pengen dia tangkap, saudara. Menangkap Kristus artinya dia pengen mengenal Tuhan, mengenal lebih lagi. Kalau pengen mengenal artinya bahwa hidup kita harus menjadi orang yang dikenan Tuhan, saudara, yang berkenan di hadapan Tuhan. Minggu kemarin kita sudah belajar menjadi orang yang seirama dengan Tuhan, ya, dikenal oleh Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, yang detak jantungnya sama dengan detak jantungnya Tuhan. Artinya apa? Searah. Kalau Tuhan ke kanan maka kita ke kanan, amin. Kalau Tuhan ke kiri maka kita juga ke kiri. Itu searah, seirama, ya, enggak. Jadi kalau Tuhan maunya ke kanan, kita ke kiri, ini bertolak belakang. Kalau kita pengen kenal Tuhan, maka hidup kita juga harus searah dengan Tuhan. Nah, ini adalah bagian pertama. Jadi Paulus pengen mencapai sesuatu. Apa itu? Dia pengen menangkap Kristus. Bagaimana? Apa yang dimaksud menangkap Kristus? Dia pengen mengenal Tuhan dan menjadi serupa dengan Tuhan. Amin.
Nah, kalau sudah kita ngerti bagian pertama apa yang mau dicapai, kemudian di berikutnya Paulus memberikan satu bagaimana aku bisa mencapai itu. Ya, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya bagian ini, tetapi ini yang ku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Saudara, dari apa yang kita baca ini, ayat yang kita baca ini, kita sudah punya 3 kata kunci bagaimana kita mengusahakan sesuatu atau mencapai sesuatu. Bagaimana Paulus mencapai sesuatu yang dia rindukan untuk dia tangkap Kristus, untuk dia segambar dengan Tuhan, untuk dia bisa mengenal Tuhan. Nah, kita akan belajar satu-satu, saudara. Ya. Tetapi ini yang kulakukan. Yang pertama, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Paulus melupakan apa yang di belakangnya. Saudara, melupakan yang di belakang ini gimana ya? Ini mungkin jadi ayat favorit ya. Aku melupakan yang di belakangku. Bagi siapa? Bagi orang yang mungkin punya utang tidak bayar-bayar. Kalau punya utang tidak bayar-bayar, aku melupakan yang di belakangku, artinya melupakan utangnya, saudara ya. Jadi favorit. Atau mungkin orang yang suka gonta-ganti pasangan, ya. Aku melupakan pasangan yang lalu, ganti yang ini yang baru gitu ya. Jadi melupakan, ya jadi maksudnya bukan itu, saudara. Ya, setiap orang itu punya masa lalu, saudara. Masa lalu itu entah itu masa lalu menyenangkan, entah itu masa lalu yang apa, yang berbentuk keberhasilan, entah masa lalu yang mungkin indah, atau ya mungkin yang buruk, kenangan-kenangan buruk, kegagalan. Itu masa lalu, saudara. Nah, seringkali, saudara, pengalaman masa lalu, peristiwa masa lalu ini menjadi satu membekas dalam hidup kita, ya. Sulit untuk dilupakan dan ternyata itu berdampak untuk kehidupan hari ini, ya. Biasanya kalau dulu waktu kecil itu diperlakukan orang tua dengan keras, ya, sering ditempeleng, sering diomel, kata-kata kasar, biasanya, ya, itu masuk dan sekarang pun dipraktekkan kepada anaknya biasanya. Jadi mendidik anak pun juga seperti itu juga, biasanya begitu, saudara. Sulit dilupakan dan itu ternyata berdampak untuk kehidupan sekarang. Ya, maka sebagai orang percaya kita harus memiliki cara pandang yang benar tentang masa lalu, saudara. Ya, karena ternyata apa yang sudah terjadi di belakang itu berpengaruh dengan kehidupan kita hari ini. Sebenarnya kita punya program parenting project, tapi saya waktunya itu susah sekali ya mau ngatur, saudara. Ini kita kupas masa lalu sehingga orang tua bisa berfungsi sebagaimana hari ini, saudara. Karena ternyata kehidupan kita masa lalu ketika kita dididik orang tua dulu kita, ya mungkin itu juga kita praktekkan sekarang juga. Dan itu kadang-kadang tidak benar, kadang-kadang salah. Ya, ayat 13 ini berkata bahwa Paulus melupakan yang telah lalu. Saudara, kalau kita bicara melupakan yang telah lalu bukan berarti kita tidak boleh membicarakan, saudara. Kalau lupa ya terus lupa, wis. Tidak mau bicara itu lagi, bukan begitu. Kenapa begitu ya? Karena Rasul Paulus juga di ayat ayat keempat sampai mungkin ke-8 ya, dia berkata aku seorang Farisi, terus kemudian disunat hari ke-8, ingat ya, dia disunat hari ke-8 ya, padahal baru 8 hari kok ingat ya. Paulus mencatat begitu ya, aku secara lahiran aku ini disunat hari ke-8, bangsa Israel, suku Benyamin, Ibrani asli ya, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku ini penganiaya jemaat, ya kan, itu masa lalu Paulus ya. Aku soal mentaati Taurat, aku tuh tidak bercacat, sempurna Paulus gitu ya.
Tetapi apa yang dahulu itu dikerjakan ternyata menjadi satu sampah, dia menganggapnya sampah begitu. Ya, jadi artinya bahwa ketika Paulus melupakan yang di belakang bukan berarti dia tidak membicarakan yang di belakang. Justru Paulus masih ingat apa yang dilakukan dulu. Ya, aku dulu seperti ini, aku dulu seperti ini, tetapi dia mau itu yang dulu. Sekarang kita melakukan babak yang baru. Jadi bukan melupakan, bukan tidak boleh membicarakan, tetapi apa yang diajarkan adalah supaya kita jangan lagi hidup seperti masa lalu. Itu yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup kita. Biarlah masa lalu itu menjadi satu pelajaran ya yang berharga buat kita ya, supaya kita punya hikmat untuk kita menata kembali kehidupan yang akan datang. Amin. Dan seringkali saudara masa lalu dipakai oleh iblis untuk menuduh kita, saudara. Kamu tidak layak, kamu itu seperti ini, dulu seperti itu, kamu jahat. Roh penuduh itu terus dimasukkan sehingga kita merasa nggak layak. Padahal kalau kita belajar ini, Paulus itu waduh pembunuh, saudara. Kalau kita bicara tentang masa lalu itu bisa bicara tentang keberhasilan. Ya, Paulus menyebutnya satu kebanggaan di masa lalu ketika ia belum percaya Tuhan. Ya, disebutkan tadi aku orang Ibrani asli, disunat hari ke-8, kemudian aku seorang Farisi yang mengenai Taurat, aku menjadi orang yang tidak bercacat ya. Mengenai kegiatan aku ini sebagai pengejar jemaat orang-orang yang membunuh, memenjarakan mereka yang percaya Kristus. Itu Paulus yang dulu, saudara. Menurut Paulus, menurut paham Paulus pada waktu sebelum percaya Yesus, itu adalah satu keberhasilan, satu kebanggaan, saudara. Karena Paulus melakukan itu, dia mengira dia ini loh kehendak Tuhan seperti ini, ya. Dia anggap pengikut Yesus itu sesat gitu loh. Dan ketika ia bertemu dengan Kristus itu berubah menjadi 180 derajat. Semua itu dianggap sampah, saudara. Apa yang menjadi kebanggaan masa lalu itu dianggap sampah, ya. Semua keberhasilan di masa lalu itu tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan datang, saudara. Itu Paulus berkata begitu. Jadi masa lalu bisa bicara keberhasilan kita, tapi keberhasilan yang di luar Tuhan, saudara. Kebanggaan kita yang di luar Tuhan. Tetapi juga bicara kegagalan kita. Bisa apa? Bisa dosa, bisa kesalahan kita, bisa luka hati kita, bisa sakit hati kita. Itu kegagalan di masa lalu, saudara. Kalau hari ini kita mungkin masih menyimpan ini ya, menyimpan dosa, menyimpan kesalahan, menyimpan luka hati, pahit hati, itu kegagalan, saudara. Itu masa lalu. Nah, saudara, seringkali manusia itu masih ingat yang seperti ini. Hal-hal yang negatif itu sangat diingat dengan kuat, saudara, dibandingkan dengan yang baik. Betul ya? Kalau sesuatu yang negatif itu sangat diingat dibanding dengan yang positif. Kalau yang baik mudah lupa, saudara. Tetapi kalau yang buruk, yang negatif, wah itu diingat terus. Dan firman Tuhan itu harus kita lupakan, itu harus tinggal, itu masa lalu, tidak boleh dibawa sampai sekarang. Itu sampah, saudara. Kegagalan, trauma ya di masa lalu akhirnya terbawa sampai sekarang. Nah, saudara, ya kita ini mungkin kita tidak akan bisa maju, ya kita tidak bisa serupa dengan Kristus, kita tidak bisa kenal Tuhan kalau kita masih terikat dengan yang begini. Kita masih simpen yang kesalahan, masih simpen luka hati, masih bangga dengan kebanggaan dulu, dengan dosa-dosa kita mungkin gitu ya. Bangga dengan keberhasilan di luar Kristus. Itu harus dilepaskan, saudara. Harus dilupakan.
Sebab apa? Sebab Tuhan akan membuat sesuatu yang baru di depan. Tuhan membuat sesuatu yang lebih baik di depan. Tuhan menghendaki kita supaya hidupnya lebih baik. Ya, hidupnya dalam kasih, hidup dalam kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, itu janji Tuhan dan keiriman Tuhan. Nah, sama seperti Paulus yang meninggalkan hidup lamanya dan kemudian dia bertekun dalam kehidupan yang baru, yang mengarahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian juga kita juga harus aplikasikan dalam hidup kita, saudara. Ini harus kita terapkan. Hidup yang bertumbuh secara rohani, ya, dalam kehidupan yang baru, yang meninggalkan semua kehidupan lama yang penuh dosa dan kenajisan, saudara. Itu yang Tuhan kehendaki. Ya, maka jangan lagi mau kita sakit hati, pahit hati, dipenuhi dendam, dipenuhi amarah, itu yang buruk-buruk, saudara. Kegagalan di masa lalu. Itu harus kita lupakan. Mulailah dengan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Caranya bagaimana? Ya, mengampuni. Mengampuni bahkan harus seringkali dilakukan berulang-ulang, saudara. Tuhan Yesus memberikan satu standar. Kalau Petrus memberikan standar cuma 7 kali, tetapi Tuhan Yesus memberikan standar apa? 70 kali 7 kali, saudara. Ya. Manusia Petrus ya memberikan 7 kali, ya, tetapi Tuhan Yesus memberikan satu standar yang baru. Bukan cuma 7 kali, tapi 70 kali 7 kali lagi. Saudara, tak terbatas, saudara, bisa dihitung. Ya, kalau kita mampu melakukan itu, artinya kita sedang berdamai, saudara. Berdamai dengan diri sendiri, ya kan? Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan orang lain. Itu yang Tuhan mau, ya. Lupakan yang di belakang. Sesuatu yang entah itu bentuk keberhasilan, kebanggaan kita di luar Tuhan, atau mungkin kegagalan kita, ya, amarah, pahit hati, dendam, sakit hati, tinggalkan, saudara. Itu tidak akan membawa kita lebih baik. Amin. Yang kedua, fokus kepada apa yang di depan dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, ayat tadi berkata saja begitu. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Hal kedua yang Alkitab ajarkan, ya, yang dikatakan adalah mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Ya, artinya dalam menjalani hidup ini sebagai anak-anak Tuhan yang terus memelihara iman, menjalani kehidupan ini harus terfokus ke depan. Fokus kepada sesuatu yang di depan, dan di depan itu adalah Kristus, saudara. Ya, maka Paulus memberikan satu analogi, ya, seperti seorang pelari, saudara, yang dia fokus ke depan. Ya, seorang yang sudah berlari itu tidak akan dia lihat ke belakang lagi, tidak akan noleh ke belakang lagi. Dia tidak mungkin sudah berapa orang ya yang tadi sudah tak lewati. Ya, kalau sampai dia melakukan itu, fokusnya pasti terganggu, saudara. Dan mungkin lawan bisa mendahului. Dia akan terus fokus saja. Dia tidak peduli yang sudah dilewati berapa orang. Dia tidak peduli di belakang. Dia hanya fokus kepada yang di depan, saudara. Itu seorang pelari. Ya, maka seringkali terjadi, saudara, kecelakaan itu terjadi karena kita tidak fokus di depan. Kecelakaan terjadi karena hanya sekejap saja kita menoleh ke belakang. Dengan di tol ya kecepatan 10 km per jam, ya cuma toleh gini, wah, akhirnya berat. Karena apa? Kehilangan fokus, saudara. Saya pernah mengalami satu kecelakaan waktu saya masih di Jawa Timur, di Tuban. Saya masih jadi sales pakan, ya, di PT Pohpan.
Saya ngendarai pickup ya Panther tahun 2000 mungkin ya itu ya pickup. Sebenarnya tidak begitu kencang sih, tidak begitu kencang. Ya, saya mungkin sudah terbiasa ngendarai seperti itu, dan suatu saat ketika di depan pom bensin, ya di depan pom bensin, saya mau nyalakan tape audio mobil, ya saya nyalakan audio mobil, saya cari yang bagus, pikir saya begitu ya. Saya pikir yang bagus, saya operasikan itu tape mobilnya itu, dan dengan tiba-tiba saudara di depan saya seorang ibu-ibu sudah ngerem, karena dari pom bensin ini keluar truk. Ibu-ibu yang di depan saya pakai sepeda motor, dia boncengin anak kecil masih TK, ya pulang sekolah, dia ngerem mendadak berhenti di tengah jalan. Begitu saya, waduh, sepersekian detik sadar gitu ya saudara. Ini ibu-ibu terpental saudara. Dia karena didorong dari belakang, dia terpental, anaknya terpental ke depan, ya ibunya juga jatuh, motornya rusak yang belakang. Saya sudah berdebar-debar, waduh ini kalau terjadi apa-apa, waduh gawat saudara ya. Saya turun, orang sudah banyak di situ saudara, sudah banyak. Saya pikir saya diajar masa ini nanti gitu ya. Tapi saya tenangkan, enggak, saya tanggung jawab, ya. Ibu mau dibawa ke rumah sakit mana? Enggak usah Pak, saya enggak apa-apa. Ya, saya cuma lecet sedikit di tangan. Ya, kemudian anaknya, puji Tuhan, anaknya itu enggak apa-apa, saudara. Padahal itu terpental. Anaknya masih TK, saudara. Saya lihat enggak ada sama sekali yang luka, cuma nangis ya, karena mungkin kaget. Ya, itu perlindungan Tuhan juga, kemurahan Tuhan juga, saudara. Karena kaget ya, padahal ini justru anak ini yang terpental ke depan. Ya, saya lihat enggak apa-apa, anaknya enggak apa-apa, enggak sakit ya, kaki tangannya semua beres, enggak apa-apa. Ibunya tak tawari mau bawa rumah sakit mana Bu, dia malah begini, enggak usah Pak, enggak usah, betulin motor saya aja. Ya, betulin motor saya aja. Oke ya, kalau gitu ibu motornya mau dibawa kemana, ke bengkel mana, saya nanti nyusul ke sana. Ya ini KTP saya dibawa, nomor HP saya dibawa, ya saya kasih, ibu ke bengkel dulu, nanti saya nyusul di bengkel. Ya. Dan ketika masuk di bengkel itu ganti, ya ganti, karena gantinya kan saya pilih yang mitasi, yang tidak mahal-mahal amat. Cuma kalau enggak saya 150.000 saudara. Jadi dengan kejadiannya seperti itu saya cuma keluar 150, itu ya kemurahan juga saudara. Yang saya katakan apa? Karena kehilangan fokus saudara. Ketika kita kehilangan fokus, kita melihat sepersekian detik, nah dengan kecepatan yang itu akhirnya terjadi musibah. Nah hidup kita saudara, ya kita diingatkan supaya kita fokusnya ke depan. Jangan kehilangan fokus kita. Masalah tetap ada saudara, tantangan tetap ada. Yang ada di hadapan kita ya ada masalah, ada tantangan, pasti saudara, pasti ada. Tetapi jangan sampai kita kehilangan fokus. Amin. Arah kita tetap ke depan. Tujuan kita tetap ke depan, sesuatu yang baik di depan saudara. Maka saudara, ya hari-hari ini mari kita menabur yang baik. Amin. Tetap menabur yang baik, menabur benih yang baik. Benih yang baru saudara. Karena apa yang kita tabur kita tuai saudara. Taburlah kebaikan mulai hari ini. Itu adalah menentukan masa depan kita. Ya, tabur pelayanan hari ini. Tadi Pak Tugang ngerasanya gini, coba dari muda dulu apa Pak, berpengharapan. Ya, kenapa ya kita berpengharapan cuma ketika sudah usia tua? Coba dari muda dulu kita punya pengharapan. Gitu. Artinya ya artinya bahwa sesuatu yang dulu itu berpengaruh hari ini. Maka hari ini kita memulai yang baru. Amin. Tabur kebaikan. Benih kebaikan kita tabur pelayanan, tabur ketekunan. Ya maka di depan kita juga menuai apa yang kita tabur. Amin. Jangan pernah undur saudara. Karena kita juga akan pasti menuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau dulu mungkin sudah terlanjur, tidak bisa diulangi, maka mulai dari sekarang. Amin. Dan lihat nanti saudara, tuaian itu akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Taburlah kesetiaan.
sesuatu yang baik mulai hari ini. Dan dijamin kita menuai, saudara. Ya. Fokus kepada yang di depan. Selanjutnya, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari kepada tujuan. Tadi kita sudah belajar bahwa hidup kita harus punya tujuan. Hidup kita harus punya sesuatu yang di depan. Ya. Kita sudah lupakan masa lalu, kemudian kita harus fokus ke depan. Tetapi saudara, tidak hanya berhenti di situ. Apa yang perlu kita kerjakan? Kita harus berlari kepada tujuan itu, mengejar, saudara, kepada tujuan itu. Ayat 12, ayat 14, di situ sudah 2 kali disebutkan kata mengejar. Ya. Nah, kata ini adalah sesuatu semangat yang sama seperti ketika Paulus belum bertobat, saudara. Ya, di ayat yang ke-6, ya, Filipi pasal 3 ayat 6 itu Paulus berkata begini, ya, mengenai kegiatanku, ya, aku dulu itu penganiaya jemaat. Nah, penganiaya jemaat itu katanya sama, pengejar jemaat, dioko. Ya, saya menyebutnya ini dioko, ya. Filipi pasal 3 ayat 12 dan Filipi pasal 3 ayat 14 itu mengejar itu katanya dioko bahasa Yunaninya. Kemudian di ayat yang ke-6, ketika dia menyebutkan dirinya, aku ini pengejar jemaat atau penganiaya jemaat, dia sedang kejar-kejar orang Kristen, saudara. Sama katanya dioko. Ya, artinya apa? Waktu dulu sebelum percaya Tuhan, dia kejar orang Kristen, kejar orang yang percaya Tuhan itu dengan satu semangat, saudara. Dan hari ini dia berbalik. Ya, kalau dulu ngejar-ngejar orang Kristen, sekarang ngejar Tuhan dengan semangat yang sama. Nah, maka saudara, semangat yang sama itu harus kita miliki di dalam kita hidup dalam kebenaran. Amin. Kalau dulu kita semangat berbuat dosa dalam kejahatan, nah, semangat itu juga harus dimiliki, yang ditinggalkan dosanya, saudara. Tetapi semangatnya masih sama. Maksud saya begitu. Bisa paham ya, bisa ngerti ya. Dulu waktu masih belum kenal Tuhan, dia berdosa, berbuat kejahatan dengan semangat, saudara. Karena Paulus meyakini ini satu kebenaran waktu itu. Dia semangat sekali melakukan itu. Nah, setelah dia tahu, semangatnya itu tetap sama, diokonya itu tetap sama dengan ketika dia kejar Tuhan. Yang ditinggalkan jahatnya, yang ditinggalkan dosanya, tetapi semangat yang di dalamnya itu sama, saudara. Ya, maka hidup kita juga harus begitu. Kita punya semangat yang begitu luar biasa untuk mengejar kebenaran. Amin. Untuk hidup dalam kebenaran. Kita punya semangat yang sama untuk terus berkobar-kobar mencari Tuhan. Kalau dulu kita belum kenal Tuhan, kita cari yang di dunia itu begitu bersemangat, saudara. Ya kan, sampai lembur pagi, siang, sore, malam, gitu ya. Nah, makanya semangat ini harus juga kita ambil untuk kita ngejar Tuhan, gitu loh, saudara. Artinya apa? Kita tidak bisa santai. Kita tidak bisa hanya menunggu, gitu ya. Yang namanya berlari itu harus mau bayar harga. Amin. Yang namanya berlari itu butuh pengorbanan. Butuh kekuatan yang ekstra. Artinya dengan segenap hati, saudara. Dengan segenap pikiran, dengan segenap tenaga. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai tujuan yang di depan itu. Nah, saudara, pertumbuhan rohani itu bukan apa? Pertumbuhan rohani itu butuh juga disiplin rohani. Ya, kalau kita mau mengejar di depan, kita juga butuh disiplin. Rohaninya bertumbuh,
tetapi juga butuh disiplin rohani, saudara. Maka kita butuh, yang namanya kita ibadah itu butuh itu disiplin rohani. Namanya kita berdoa itu disiplin rohani. Yang namanya baca Alkitab, merenungkan firman itu disiplin rohani, saudara. Ya. Jadi kita tidak bisa mimpi, aku mau seperti Elia diangkat Tuhan, ya, tetapi kita tidak mau melakukan disiplin rohani, tidak bisa. Aku mau nanti pokoknya hidupnya baik, ya, menerima mahkota di surga, tetapi kita tidak mau disiplin rohaninya, tidak bisa. Pertumbuhan rohani itu harus dengan disiplin rohani. Amin. Jadi tidak bisa santai-santai. Makanya Paulus berkata, aku berlari kepada tujuan itu. Dioko, semangat sekali. Untuk kita mengenal Tuhan itu harus dikejar terus, artinya perlu disiplin rohani. Maka saudara, jangan kita merasa puas diri dengan apa yang kita capai hari ini, saudara. Ya. Maka ayat 13 tadi berkata, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya. Ya, Paulus berkata bahwa apa yang ia lakukan sekarang ini itu belum sempurna, maksudnya begitu. Ya, kalau lihat kehidupan Rasul Paulus, ya dia luar biasa. Tetapi Paulus berkata, aku tidak menganggap bahwa aku sudah menangkapnya. Artinya bahwa dia pengen lebih lagi, pengen lebih lagi, pengen lebih lagi. Apa yang sudah dia capai waktu itu mengatakan, aku belum sempurna. Aku ingin lebih lagi mengenal Tuhan. Aku ingin lebih lagi supaya aku bisa serupa dengan Yesus. Itu maksud Rasul Paulus. Maka dia berkata, ya, aku tidak menganggap aku sudah menangkapnya. Karena apa yang dia hari itu yang dia kerjakan itu belum seberapa. Dia pengen terus bertumbuh. Maka saudara, ya, jangan puas dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Mungkin kita sudah puas. Aku sudah beribadah, Pak, seminggu sekali. Aku sudah beri korban syukur, Pak, seminggu sekali misalnya itu, ya. Atau apalagi aku sudah berdoa, Pak, pagi sore misalnya. Saudara, jangan puas dengan hanya di situ. Amin. Terus kejar lagi. Lakukan lagi dan tambahkan lagi yang baik. Amin. Itu yang membuat kita bisa bertumbuh dalam rohani, saudara. Jadi saudara, ketika Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, maka hidupnya, perjumpaannya dengan Yesus mengubah hidupnya 180 derajat, saudara. Apa yang dulu menjadi satu kebanggaan, itu dianggap menjadi sampah, ya. Karena apa? Mengenal Yesus itu, ya, melebihi segala-galanya. Amin. Dekat dengan Tuhan itu melebihi segala-galanya. Serupa dengan Yesus itu melebihi segala-galanya. Mari kita juga renungkan bagaimana dengan hidup kita, saudara. Kalau kita menganggap Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, maka kita harus menempatkan Kristus itu sebagai yang utama. Amin. Menjadi prioritas dalam hidup kita yang harus kita kejar, saudara. Apa yang kita miliki ini sementara, saudara. Tidak sebanding dengan kekekalan nanti, saudara. Ya, maka tujuan akhir dari Rasul Paulus berkata, ia ingin memperoleh hadiah, dan disebutkan. Tujuan akhirnya supaya ia memperoleh hadiah. Ya. Panggilan surgawi yaitu keselamatan yang dari Allah dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kita menerima upah yang seutuhnya. Mari kita belajar, ya, jangan sampai kita kehilangan upah kita, saudara. Mari kita kejar upah itu. Kita mengharapkan hadiah itu, saudara. Ya, marilah kita hari ini meneladani apa yang sudah disaksikan Rasul Paulus. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih mulia selain kita memperoleh hadiah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Tinggalkan hidup lama, saudara, masa lalu, ya. Artinya jangan hidup lagi di masa lalu. Meninggalkan bukan berarti melupakan atau tidak membicarakan lagi, tetapi meninggalkan. Jangan sampai hidup kita hari ini sama seperti yang sudah
lalu, saudara. Tinggalkan dosa-dosa lama, ya, tinggalkan kenajisan, dan mari kita mengarahkan diri ke depan, ya, bukan hanya mengarahkan diri ke depan, tetapi kita kejar, saudara, dengan upaya segenap hati kita, dengan pikiran kita, dengan semangat kita. Amin. Puji Tuhan, itu yang boleh saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan iman kita, dan mari kita praktekkan sama-sama, saudara. Kita harus, ya, dibaharui dari sehari ke sehari, saudara. Itu yang Tuhan mau. Karena tujuan kita adalah serupa segambar dengan Tuhan, sama seperti mengejar Kristus. Puji Tuhan, dan memberkati. Kita akan naikkan satu pujian yang tadi Pak Toga minta tolong nanti dibantu untuk menyanyi. Saya tidak hafal. Mas. Melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan, melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Ku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, pikiranku, firman-Mu yang amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. sekali lagi refnya. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik, Kau terbaik bagiku. Engkau yang terbaik Tuhan. Kau terbaik bagiku. Pak John berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sangat bersyukur Bapa yang di surga meneladani Bapa yang di surga, karena hidup kami banyak meniru meneladani kehidupan dunia yang sia-sia,
yang tidak berguna. Haleluya. Sekarang Tuhan mengajar kepada kami untuk hidup berguna. Di samping menjadi teladan, meneladani kehidupan Yesus sebagai teladan yang sempurna. Tidak ada kehidupan yang sempurna seperti Yesus. Untuk itu kami ingin meneladani Yesus seperti Yesus hidup. Itulah yang kami rindukan, yang kami inginkan. Untuk itu kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami ingin terus diberi teladan yang baik, yang bisa kami teladani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang indah menampilkan Yesus sebagai teladan yang sempurna. Padahal kehidupan yang diberikan itu kehidupan yang tidak sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau meneladani mulai sekarang sampai selama-lamanya. Mau teladani kehidupan Yesus, kehidupan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ucapkan syukur dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang percaya katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya akan memberikan satu pengumuman untuk jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Baik, untuk hari Rabu ada jadwal doa puasa di tempatnya jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian hari Kamis nanti Komsel Permata. Hari Kamis sudah ada jadwalnya belum? Ya nanti menyusul ya saudara. Atau mungkin ada yang minta hari Kamis. Kemarin sudah di tempatnya Pak Toga. Kemungkinan kalau tidak salah mungkin di Bu Murni. Ya Bu Murni sudah angkat tangan ya. Jadi hari Kamis di tempatnya Pak Edi di Melindas saudara, jam 6:30 sampai dengan selesai. Kita ketemu di sana ada Komsel, komunitas sel Permata ya. Kita akan berkumpul untuk kita berdoa bersama dan juga menerima kebenaran firman Tuhan di sana nanti. Kita berdoa juga untuk keluarga yang nanti menerima kita supaya diberkati Tuhan. Ya hari Kamis, kemudian hari Jumat nanti Jumat ceria jam 4 sore sampai dengan selesai. Anak-anak sekolah minggu silahkan diantar untuk dibekali dengan firman Tuhan. Setelah itu hari Sabtu ada ibadah muda remaja atau youth ya. Kaum muda remaja silakan bergabung ya, supaya kita bertumbuh bersama juga ya. Kita punya komunitas yang baik, bertumbuh bersama dengan baik ya. Itu untuk ibadah pekan ini. Kita ketemu hari Minggu depan perjamuan suci saudara, jam 9 sampai dengan selesai kita ketemu kembali. Saya mengundang Bapak Ibu saudara bersama keluarga, anak istri, rekan saudara kenalan untuk bisa bersama-sama kita beribadah, kita nikmati kehadiran Tuhan dan kita juga akan mengenang kembali, bersekutu kembali dengan tubuh dan darah Tuhan. Itu pengumuman kita dan jadwal ibadah kita satu pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah pagi hari. Saya mohon untuk bangkit kembali berdiri. Kita akan berdoa sekali lagi untuk doa berkat. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kehadiran-Mu dan berkat-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Biar apa yang kami kerjakan menjadi satu bagian untuk kami fokus kepada Tuhan, untuk kehidupan kami terarah kepada Tuhan, hidup yang dibaharui sehingga kami makin serupa segambar dengan Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan.
Berkati setiap kami yang sudah datang merendahkan diri di hadapan-Mu, supaya kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Berdoa untuk Bu Pardi, Tuhan terus pulihkan kesembuhannya. Juga berdoa yang tidak bisa hadir, Bu Cari, Pak Parto, Bu Parto, Bu Gini, Bu Markamah, Pak Sukarya, Mas Joko juga di Jakarta yang sedang mengalami pemulihan. Tuhan terus jamah mereka dan pulihkan mereka dengan sempurna. Yang sudah bisa lanjut berkati kesehatan, panjang umur, damai sejahtera dan perlindungan Tuhan. Mereka yang punya pergumulan dalam rumah tangga, Tuhan buka jalan. Kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mereka sedang memberikan keturunan, beri keturunan. Mereka yang memberikan pasca diberi pasca hidup. Mereka yang punya usaha diberkati usaha dan pekerjaannya. Dibawa Tuhan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan. Setelah kami beribadah kepadamu dengan sepenuh hati kami, maka kami percaya pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami. Rumah tangga kami diberkati Tuhan. Anak-anak kami diberkati Tuhan dengan takut akan Tuhan. Pekerjaan kami diberkati Tuhan. Engkau yang memberkati ketika kami keluar, Engkau juga memberkati kami ketika kami masuk. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu, arahkan pandangan ke surga dan terimalah berkat-berkat yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat yang terbaik itu. Berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Dan setiap kita yang percaya menerima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama katakan amin.